Men, yuk bener-bener gak sopan ya. Yuk kenapa Toto nyelonong depan pintu? Hah? Orang ketok dulu, kek. Kan tadi saya udah ngucapin assalamualaikum. Ya, tetap aja gak sopan, gak sopan. Lagian yuk ngapain datang ke sini? Hah? Mau ketemu Renaldi. Oh, yuk jadi mau ketemu anak dongo si Renaldi. Hah? Sorry men, si anak dongo Renaldi lagi nggak ada. Dia lagi pergi sama nyokap ke dokter. Dokternya jauh sekali. Loh, kemarin katanya mau ngantarin nyokapnya ke rumah saudara kembarnya gitu. Enggak jadi. Jadinya pergi ke dokter. Lagian men, you nunggu sini juga cuma-cuma lama. 4-5 jam baru nyampe ntar. Nanti pantat you dari yang tebel bisa jadi tipis pantat you. Karena lamaan nunggunya. Sekarang yuk pulang aja deh. Oh. Permisi. Iya. Permisi. Kumis nempel di pantat. Terus ngomongnya permisi sama kayak gue. Nah lo. Ingat ya Diana, kamu secara perlahan tapi pasti harus bisa menolak mentah-mentah cinta Bingo. Oke, siap? Kamera standby. Oke, kamera. Action. Mati lampu. Coba unit lighting. Cepat kemari Pak Wid. Mana Pak Wid? Lampu kenapa? Aduh, maaf Pak. Solar gensetnya habis. Duh, dasar gembel. Ayo kita break dulu sebentar, sorry ya. Dulu ya Pak. Habis solar. Kemarin nggak jadi syuting karena sutradaranya mau jemput anaknya. Sekarang solar yang habis. Aneh-aneh aja ini. Emang. Tapi tidak apa-apa. Saya mempunyai 2 berita buat kamu. 1 berita buruk, 1 berita bagus. Berita buruknya apa? Berita bagusnya apa? Sebetulnya tidak begitu buruk. Begini, saya tetap memutuskan untuk tidak main di film yang akan diproduksi oleh Jimmy. Ya ampun Bingo, kamu udah pikirin benar-benar tuh. Iya. Dan berita bagusnya, saya akan memproduksi film sendiri. Wah, hebat dong. Kamu tahu siapa peran utamanya? Siapa? Saya dan ceweknya kamu. Kamu nggak bercanda kan? Bener. Saya ingin buktikan kepada Jimmy kalau penilaian dia tentang akting kamu salah besar. Ya ampun Bingo. Dan untuk merayakan kebahagiaan ini, saya ingin makan bersama dengan mama saya. Saya harap kamu mau ikut. Oke, boleh. Ya sudah, habis syuting kita berangkat bersama ya. Oke. Makasih ya. Ya, kamu kelihatannya sibuk banget hari ini. Dari kemarin sih sebenarnya banyak pelanggan baru datang. Wah, kalau gitu maju dong kalau mau pegang. Ya, syukurlah. Untung kamu datang. Saya baru aja mau telepon kamu. Kenapa? Saya mendapat tawaran untuk kerjasama sama perusahaan lain. Tapi mereka ingin supaya kita membuatkan desain terbaru untuk diekspor. Gimana menurut kamu? Kalau kamu sanggup itu bagus sekali. Saya udah buat contohnya. Kamu mau lihat? Tunggu Boleh. sebentar ya. Ya, halo. Ya baik-baik. Sebentar saya ke sana. Ya. Ini dia. Gimana? Bagus. Tapi Karina saya harus ke kantor karena ada meeting.
Nanti sore kita lanjutin ya. Oh iya, iya. Ibu, sekarang sudah semakin jelas. Saya sudah mendapatkan bukti baru lagi. Ini kumis palsu Riantono yang dipakai untuk menyamar menjadi Renaldi. Saya sudah berhasil mencurinya. Bagaimana ya Baskoro? Soalnya ibu sudah terlanjur sayang sama Riantono yang berkumis itu. Dia anaknya sopan, ramah tamah, baik hati. Riantono tetap Riantono. Dia itu yang kurang ajar. Dia sudah menipu kita. Baskoro, menurut orang kuno dulu, meskipun orangnya jelek, jahat, kalau dipakaikan yang bagus-bagus ya akan baik juga. Ibu ini kalau sudah palsu ya palsu, Bu. Baskoro, bagaimana kalau Riantono kita buatkan kumis yang permanen supaya nggak copot-copot. Jadi dia jadi Renaldi terus. Ngaco itu. 1, 2, 3, 4, 5. Biar nggak jadi pindah. Siapa tahu kita jadi penari latar. Oh, iya nggak? Jack, pindah mana itu? Wah, mengganggu kesenangan orang loh. Marmut, kepala gue udah mau pecah tuh. Lo enak-enakan pada joget deh. Lo tau gak? Gue baru pulang dari salon. Gue mau bikin kumis palsu lagi. Pakai tutup lagi salonnya. Mon, lo tolongin gue dong. Bikinin kumis palsu gue lagi ya. Mon, jangan mau. Kumis itu bakal ada kalau kita ikut pindah, ya nggak? Yoi. Oke. Gue bakal turutin apa lo punya mau semuanya ya. Mon, bikinin Mon. Sekarang yang lagi tren itu pemain sinetron yang pakai jenggot. Gue banyak tuh stok jenggot. Mau? Gue kan udah 10 kali ngomong sama lo. Kalau orang-orang pemain sinetron yang pakai kumis itu ratingnya turun sekarang. Yang lagi ini tuh yang pakai jenggot. Mau gue bikinin jenggot ya? Lo kalau ngomong sembarangan lo Mana mungkin gue ngadepin Baskoro pakai jenggot. Ada aja lo. Re, lo repot-repot amat sih. Sekarang lo telepon Diana, minta tolong cabutin kumis lo yang nempel di pantatnya Baskoro. Beres kan? Wah, benar. Oke, kalau gitu sekarang gue telepon Diana. Oke? Gini. Lanjut. Cepat mau katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nak Renaldi ya? Wisnu Hasidi Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Ini nenek ya? Iya. Apa kabar, Nek? Baik, alhamdulillah. Nek, maaf mengganggu. Saya bisa bicara sama Diana, Nek? Bisa. Tunggu sebentar ya, Nak. Aduh, kata-katanya yang lemah lembut, sopan santun, ramah tamah, membuat nenek berubah pikiran lagi. Meskipun kumisnya ada di situ. Diana, ada telepon. Bu, dari siapa sih, Nek? Diana kan lagi ngafalin skenario. Telepon dari Nak Renaldi. Renaldi, boleh ngomong sekarang? Boleh banget. Nenek sana, jangan nguping. Orang mau pacaran. Halo, sayang. Diana, gue Riantono. Iya, kenapa, sayang? Aduh, Din, gawat. Kumis gue, Din. Kumis? Kenapa kumis lo? Kumis gue nempel di celana bokap lo. Hah? Kok bisa? Gimana sih lo? Aduh, Din, gue nggak bisa ceritain panjang lebar.
Yang jelas kalau lo nggak bisa tolongin gue, ambil kumis gue yang nempel di celana bokap lo. Ini semua bisa berantakan. Rahasia kita bisa ketahuan. Nanti lama-lama gue nanti nggak bisa ketemu sama lo. Lo mau begitu? Aduh, gimana ya? Yaudah. Lo tenang aja deh. Pasti gue akan bantuin lo. Ntar gue telepon lagi ya. Oke. Aduh, lega gue. Bas. Ini apa sih? Bas betot apa? Baskoro. Baskoro, tadi waktu Diana terima telepon dari Renaldi, langsung romantis. Jadi kita tidak bisa membuka rahasianya. Ya sudah, tenang aja. Nanti akan saya buatkan kumis yang permanen. Sesuai dengan permintaan ibu. Tapi saya nempelnya pakai semen. Lalu akan saya pakai paku beton. Bagus kan? Papa, pulang kantor kok langsung duduk-duduk sih? Ganti baju dulu dong. Ya, kalau anak yang menyuruh, ya terpaksa lah. Gitu dong, nurut. Apa-apaan Diana? Segala pantat papanya diintip-intip. Nggak ada lagi. Cari di mana lagi nih? Di mobil paling. Kalau di mobil nggak ada juga, nggak tahu deh gue. Berat banget perjuangan gue. Ini semua gara-gara permaisuri gue nih. Gak apa-apa deh, yang penting gue berkorban. Diana, gimana? Aduh Rian, itu kumis udah gue cari kemana-mana. Ke kamar bokap gue, ke kolong meja, ke kolong kursi. Tapinya ada tuh. Aduh, alhamdulillah. Diana, gue mesti ngucapin beribu-ribu terima kasih sama lo. Lo baik banget. Gue doain lo masuk surga ame baju-baju lo ya. Din, sayang lo lahir tahun 2000. Kalau lo lahir tahun 45, lo jadi pahlawan bener-bener. Din, thank you Din ya. Oke, yuk bye. Bu, ibu harus ikut dengan saya nanti ke rumah Renaldi. Kita akan membuktikan apakah ibunya itu juga ibu bohong-bohongan apa enggak. Ya? Pak, Nek, Diana pamit dulu ya. Mendadak ada syuting nih callingan. Syuting? Judulnya apa sekarang? Sekarang lagi yang... Oh, Wanita Dikejar Tayang. Yaudah ya, Pak? Hati ya. Nek. Ya. Baskoro, saking jatuh cintanya sama Renaldi, sampai gaya Renaldi dia samakan. Cium tangan segala kamu mau pergi. Alah, saya yakin dia pasti ke rumahnya Renaldi. Gimana kalau ke rumah Renaldi? Kumisnya ketinggalan di sini. Tenang Bu, kita lihat saja nanti, ya. Selamat ya Pak, mulai hari ini ada sekolah bebas. Terima kasih Pak. Selamat Bos. Gimana? Kamu sudah temukan dia? Belum Bos, saya sudah mencari kemana-mana, tapi kami tidak menemukan Carlina. Kalau belum ketemu namanya kamu belum cari kemana-mana. Gimana sih? Gini, sekarang kamu harus cari lebih teliti lagi. Oke. Karena bagaimanapun, dia punya janji yang harus dia bayar sama saya. Ngerti? Selesai sudah latihan kita hari ini. Sekarang kita tinggal nunggu Bayu. Berhasil dia ketemuin sama produser. Tapi gue yakin, tampang kita kan kayak selebritis di TV. Iya. Siapa tahu kan nasib kita berubah, ya nggak? Jadi artis. Gimana?
Oke. Mana. Wah, gila aja kalau emak gua tuh udah pasti Duduk. Gua tadi udah ketemu produsernya langsung. Yang pengen bikin video klip. Gua udah promosiin abis-abisan tentang lu. Gua bilang sama dia bahwa lu sanggup nari berturut-turut selama 3 hari 3 malam. Wah. Terus dilihat kan foto lu. Pertama foto lu. Wah, gila. Tertarik dia. Gua juga semuanya tertarik. Tapi pas gua kasih daftar riwayat hidup lu orang, tuh produser jidatnya mengkeret. Apa emangnya? Kenapa lu nih gara-garanya? Masa pengalaman ditulis tukang parkir 5 tahun lagi, malu-maluin aja, ngarang ngagul-ngagul apa kayak tinggi-tinggi. Emang tuh adanya gimana lu? Jakarta, friend. Mau jujur aja, lu lagi bikin malu. Lu kan bisa ngomong bahwa pengalaman gue di laundry, elitan dikit. Ditulis tukang nyuci. Ada-ada aja lo. Lu senyum-senyum aja. Lu juga salah, pakai otak. Apaan KTP, jenis kelamin, kagak ditulis. Laki-laki perempuan kagak tahu. Kacau urusan. Habis masa transisi sih. Yang lebih parah nih lu, tau nggak? Apa emangnya? Apaan? Ditulis pengalaman tukang parkir. Di bawahnya ditulis lagi, sebelum tukang parkir jadi tukang las. Kurang gaul. Baskoro tadi datang, gue pakai kaos ini. Dia anggap gue kan Riantono. Nanti kalau dia datang lagi, gue pakai kaos ini dan gue jadi Renaldi. Apalagi dia nanti datang bawain kumis gue. Gue tahu tali kumis di muka gue. Jadi penipu harus teliti dan detail, termasuk masalah kostum. Ini yang jadi ibu gue nih nggak tahu kemana kabarnya. Tapi kalau Baskoro ketemu sebagai Renaldi ketemu gue, dia pasti percaya kalau ibu gue lagi ke dokter. Batal. Iya. Lu sih gara-garanya lo. Nggak jelas. Enak aja. Ngapain kita latihan lama-lama ya kan? Tahu udah capek-capek latihan. Ada bahasa Inggris semua ada apaan? Udah lu diam aja lo. Gua hajar juga lama-lama lo. Ini gue campur dah. Gue tekuk lu. Mau ribut nih lu. Buset, ada apa nih? Ya lo kenapa sedih? Sana lo. Buset. Wah, ini dunia makin gila ya. Gua nggak ngerti dari joget-joget sampai mau ngebukin gue. Apaan nih? Masa bodoh gue nggak mau pikirin. Yang penting urusan gue dulu nih, belum kelar-kelar. Mudah-mudahan si Diana sukses bawain kumis gue. Rian! Gimana? Oke. Aduh Rian, kamu tuh lain kali jangan kayak gitu dong. Jadi orang tuh jangan sembarangan. Masa naruh kumis sembarangan gitu sih sampai kena ke pantat bokap gue tuh gimana cara bisa begitu sih? Cilah. Siapa yang sembarangan siapa? Gue taruh kumis di bangku, bokap lu dudukin, oke masuk akal kedudukan. Ini kumis gue taruh di tas meja, dia dudukin juga. Berarti siapa yang sembarangan? Bokap lu kan? Masa sih? Ya udah, tenang. Sekarang yang penting ini kumis udah ada di tangan gue. Thank you banget, Nih, lo pakai deh tuh. Tapi lo inget lain kali lo naruh yang bener. Kalau bisa tuh lo pakuin aja udah biar dia nggak usah copot-copot kesana kemari lagi. Emangnya gue kuntilanak main paku-paku aja? Gimana? Oke gak? Kita duduk sekarang, kita ngobrol. Oke. Terus, salah. Lu di sini. Gimana kabar lo? Iya, saya kangen banget deh. Udah lama juga kita nggak ketemu ya, Rian. Enggak, gue saking kangennya sama lo. Wah, gue udah sebarin kemana-mana. Diana, cewek gue kemana? Gue udah siarin ke masjid, ke radio, ke pasar-pasar, ke apotik. Gila gak lo? Ya ampun, Rian, kamu sebegitu sayangnya sama saya. Sayang banget gue sama lo. Sini. Ngomong-ngomong, kakak lo yang ayam sayur itu kemana dia sekarang? Kok gue nggak pernah lihat? Ya, lo nggak tahu. Kakak gue tuh si geblek, si Renaldi tuh selama gue menyamar jadi dia sendiri tuh si Renaldi gue usir ke kampung mudik selama 6 bulan.
Iya. Lo tau gak, gue menyamar jadi kakak gue itu si Geblek. Bukan depan lu aja, tapi depan bokap lu juga. Gue jadi kalau ke kantor, gue menyamar jadi kakak gue yang kolot. Jadi selama ini di kantor itu lu? Gue. Ada apa, Baskoro? Renaldi sudah dapat kumis palsu lagi. Dan dia ada di dalam sekarang sedang merayu Diana. Saya harus bongkar rahasia dia sekarang, Bu. Jangan, Baskoro. Nanti kalau Diana tahu, dia akan syok. Ibu khawatir dia akan bunuh diri. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang ini? Ya, kamu harus biasa-biasa aja, tenang aja. Seperti tidak ada apa-apa. Berarti kalau gitu, gue akan kawin sama lu dong. Udah pasti. Lu kawin sama gue, lu jadi ekor-ekor gue, Re. Renaldi. Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Semakin manis saja nama itu kedengarannya. Nenek. Anak Renaldi. Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Ya kan? Iya. Nenek datang juga, Nek. Apa kabar, Nek? Pak Baskoro. Baskoro, tuh dengar. Diana sampai hafal nama panjangannya Renaldi. Jadi dia sudah jatuh cinta berat sama Renaldi. Kamu jangan buka ya rahasianya. Takut Diana bunuh diri. Kenapa sih? Perasaan ku denger, lu mau diangkat jadi agen rahasia. Ngaco. Silakan duduk, Pak. Ya. Nenek, silakan duduk, Nenek. Diana duduk. Iya, Pak. Kumis dapat di mana? Iya, Pak. Kumis. Oh, masalah divisi perkumisan, Pak. Ya, saya sudah menjalankan, Pak. Tapi penjajakan dulu, Pak. Maklum kita kan adanya ekspor impor kumis ini kan perlu diteliti dulu, Pak. Iya. Terus lemnya nanti pakai lem apa yang bagus? Menurut saya, Pak, bagaimana kalau menggunakan lem? Bagaimana kalau menggunakan lem Aika Ebon, Pak, dicampur dengan lem besi, Pak? Wah, apa nggak teler nanti yang makainya? Kalau nggak dihisap di dalam hidung sih, Pak, nggak teler, Pak. Tapi menurut orang yang sudah pengalaman yang makainya, Pak, itu tidak teler katanya, Pak. Oh, jadi ya berdasarkan pengalaman gitu ya? Iya. Ya bagus. Jadi ibu kamu mana sekarang? Saya sudah membawa ibu saya. Begini, Pak. Tadi saya bawa ibu saya ke dokter. Dan dokter mengharuskan agar ibu saya tinggal di rumah sakit, Pak. Karena katanya ibu saya sakit kanker, Pak. Saya sangat takut, Pak, dengarnya, Pak. Wah, kalau begitu kamu butuh biaya tambahan ya? Berapa? Berapa cukupnya? 6 juta, 10 juta, atau 20 juta? Sebenarnya sih dokter bilang biayanya 6 juta, Pak. Tapi apa mungkin saya minta uang lagi sama Bapak 6 juta? Saya dimalu, Pak. Wah, syukur kalau begitu. Uang saya aman di bank. Nyesel gue pakai basa-basi. Anak setan. Ya, jadi saya berupaya, Pak. Saya akan mencari uang dengan jeripaya sendiri, Pak. Saya malu, Pak. Saya minta uang dari Bapak terus. Tapi dokter bilang besok ibu saya sudah sampai di sini, sudah boleh pulang, Pak. Wah, bagus kalau begitu. Berarti besok kita bisa melihat rumah itu bersama ibu kamu. Iya kan? Iya, Pak. Saya jamin, Pak. Besok Bapak dan Nenek bisa ketemu dengan ibu saya, Pak. Ya sudah beres semuanya. Ya kan, Bu? Kita sekarang bisa pulang. Stok kumis masih banyak.
Iya Pak. Stok kumisnya masih banyak. Oh, masalah ekspor perkumisan, kan saya sudah jelaskan sama Bapak tadi. Iya. Ayo, mari. Enggak, nanti dulu minum dulu atau makan dulu atau gimana? Terima kasih. Mas Jafar, sebaiknya kita cepat kembali ke kantor, soalnya saya banyak kerja. Tunggu dulu, Mas. Aku ingin hubungan kita lebih dari sekedar teman. Apa salahnya kita mempererat tali persaudaraan kita dengan menjodohkan anak-anak kita dalam ikatan pernikahan? Kamu setuju? Kalau itu memang lebih baik, kenapa tidak? Ari kelihatannya suka sekali sama anak Mas, Karlina. Dia saya sudah jodohkan dengan gadis-gadis lain. Tidak pernah mau. Nah, waktu dia melihat Karlina, dia sendiri yang menawarkan untuk menikahi Karlina. Bahkan dia ingin saya yang membicarakan hal ini dengan Mas. Apa Karlina sudah punya pilihan lain? Mas Jafar, Karlina itu gadis lugu. Dia akan selalu nurutin kata saya. Syukurlah. Mudah-mudahan perjodohan ini lancar. Jadi, kamu setuju dengan perjodohan ini? Saya senang, Mas. Syukurlah. Insya Allah rencana ini akan berjalan lancar. Maaf Bu, sebelum Ibu menunggu mau pesan apa? Nggak usah, terima kasih. Nanti saja. Oh ya. Halo, Mam. Sayang. Sudah lama menunggu? Belum. Ini, Ma, namanya Diana. Halo. Tante, apa kabar? Baik. Tante sudah banyak mendengar tentang kamu dari Bingo. Duduk, Diana. Iya, makasih. Cerita tentang apa aja dia, Tante? Banyak sekali. Setiap di rumah, cuma kamu yang ceritain. Bisa aja, Mama. Tante, maaf nih, saya mau permisi ke toilet dulu ya. Oh iya, silakan. Ya, Bingo. Yuk. Gimana, Ma? Cantik sekali. Mama senang sekali sekarang melihat kamu bisa tersenyum lagi. Setelah hampir 2 tahun kamu itu manyun aja. Sudah lama. Bingo sudah melupakan semuanya. Apa kamu sudah bilang kalau kamu cinta sama dia? Bingo lagi mencari waktu yang tepat, Ma. Nggak bisa buru-buru begitu. Mama bersyukur sekali kalau kamu bisa mendapatkan Diana. Doain ya, Mam. Ya, tentu. Terima kasih, Mam. Selamat siang, Bos. Ngapain lu datang ke sini? Emang lu nggak punya kantor lain apa? Ya, aku baru datang malah dimarahin. Asal banget sih ngomongnya. Ya kan gue lagi kesal. Kok bete banget kelihatannya nih. Kenapa? Aldo nggak datang lagi? Lu tuh Aldo mulu. Kayaknya nggak ada pembahasan lain selain Aldo deh. Ya habis lu kelihatannya suntuk banget. Kenapa sih? Bokap gue. Lu tau nggak? Udah berapa kali gue bilang sama bokap gue supaya nggak usah kerja. Udah di rumah aja, nggak usah kerja. Tapi bokap gue tuh tetap kekeh mau kerja. Ya kan bagus kalau bokap lu tuh udah mau kerja lagi. Mungkin dia bosen bengong di rumah mulu, Kar. Kalau dia kerja, dia tuh ketemu sama temen-temennya.
Dia kan juga butuh pergaulan, Kar. Justru karena pergaulannya itu gue takut. Gue takut kalau bokap gue nanti terpengaruh sama temen-temennya. Ya lo kasih kepercayaan dong sama bokap lo, Kar. Lo nggak bisa ngekang dia. Ntar terjadi salah paham gimana? Ntar dikira lo ngatur dia, Kar. Iya sih, bener. Tapi gue tetap takut, Nung. Gue takut kalau nantinya bokap gue nantinya mabuk-mabukan lagi. Gue sedih, Nung. Siapa sih yang mau punya bokap mabuk-mabukan? Ya iya, cuma setidaknya lo coba dulu. Semoga dengan kejadian yang udah dialamin bisa ngerubah sifatnya, Kar. Lo berdoa aja semoga bokap lo tuh gak terpengaruh. Ya udah, sekarang lo lapar nggak? Kita makan yuk. Siapa yang naktir? Hanum, ayo makan sepuasnya sampai pengen muntah. Mau? Giliran traktir aja lu mau lo. Giliran traktir aja ketawa lu. Ayo, sayang. Karina! Karina! Selamat siang, Pak Anton. Selamat siang. Bagaimana? Mereka mau damai? Belum. Tapi kalau mereka tidak mau damai, saya sebagai pengacara Pak Anton tidak akan tinggal diam. Dan saya sudah mempunyai trik-trik untuk menghancurkan mereka. Bagus. Tapi ada yang lebih penting. Saya bertemu dengan bekas tunangan Bapak, Karlina. Kamu yakin dia Karlina? Saya yakin sekali, Pak. Dan daya ingat saya dapat saya pertanggungjawabkan. Karlina, ternyata dia masih di kota ini. Kamu selidiki dan bawa dia kemari. Karena dia masih punya hutang yang harus dilunasi. Oke, gak ada masalah. Lo emang lapar banget ya? Kalau misalnya masih lapar, lo mendingan kita ke restoran lain. Aduh, jangan bercanda, kenapa sih lu? Dari tadi bercanda mulu. Ya abisnya emang lo yakin itu anak buahnya Anton? Iya, itu anak buahnya Anton. Ya tapi apa mereka masih bisa ngenalin muka lo? Kan nggak mungkin. Ya pastilah, kalau nggak ngapain dari tadi dia ngejar gue. Aduh, gue takut kalau seandainya mereka datang ke sini terus nanyain gue macem-macem gimana. Ya kan lo sekarang juga punya anak buah, Kar. Bilang aja sama anak buah lo kalau ada yang nyari lo, bilang lo nggak ada. Gampang kan? Aduh, Numa, gue baru aja hidup normal. Kenapa mesti ada masalah kayak gini? Aduh, deh. Duh, sabar dong, Kar. Sabar dong. Gue takut nih kalau kayak gini nih. Kar, sabar dong, Kar. Kar? Iya, iya. Makan lagi, yuk, makan. Nggak mau. Ya, Karlina. Kau kan permaisuriku. Rumah kamu bagus banget, Diana. Boleh nggak saya masuk? Sekalian mau ketemu orang tua kamu. Kayaknya jangan sekarang deh. Ya, kenapa? Ya, waktunya aja yang belum pas. Lain kali ya. Gak apa-apa ya. Ya sudah. Oke deh, Bingo. Sampai besok. Ya. Thank you ya. Diana, saya cuma mau bilang, kamu cantik banget. Makasih ya. Oke, sampai besok ya. Ya. Syukurlah Diana sudah mendapat calon pengganti yang baru, seperti sudah diatur.
mengatur Tuhan Yang Maha Kuasa. Nenek, kok di depan pintu? Udah jadi satpam sekarang? Oh, nenek cuma ngintip-ngintip aja kok. Nenek. Nek, Diana masuk dulu ya. Diana, tunggu dulu. Hati nenek bisa membaca bahwa pria itulah yang akan mendampingimu kelak. Dan dia jauh lebih segalanya daripada Rinaldi. Sekarang, putuskan Rinaldi. Aduh, nenek ini maunya apa sih? Dulu nenek yang ngojok-ngojokin supaya saya mau sama Rinaldi. Terus saya nih udah jatuh cinta berat, Nek. Berat banget sama Rinaldi. Sekarang ada lagi orang lain ujuk-ujukin supaya Diana mau. Gimana sih, Nek? Nenek tuh maunya Diana kawin sama siapa sih? Pokoknya, Nek, Diana ini udah telanjur sayang banget sama Rinaldi. Kalau Diana nggak jadi kawin sama dia, Diana mau ngancem bunuh diri lagi. Caranya bilang sama dia. Aku nggak tahu deh harus bagaimana. Nah, ini Karina bikinin kopi. Jangan minum yang aneh-aneh lagi ya, Pak. Karina mau mandi dulu, bersihin muka, terus tidur, ya. Karina, Bapak mau bicara sesuatu sama kamu. Tentang apa, Pak? Ya tentang kamu. Umur kamu itu kan sudah cukup. Dan Bapak segera ingin melihat kamu untuk berumah tangga. Kayaknya belum saatnya untuk membicarakan soal pernikahan Karlina, Pak. Apa yang kamu cari? Kamu sudah punya pacar? Belum. Masalahnya bukan itu, Pak. Karlina cuma pengen kalau seandainya nanti Karlina menikah, Karlina akan menikah dengan orang yang Karlina cintai dan dia juga mencintai Karlina. Justru itu, Bapak dengan Mas Jafar sudah bicara banyak tentang kamu dan Ari. Kami sudah sepakat untuk menjodohkanmu. Dan Ari bilang bahwa dia sangat mencintai kamu. Tapi kan nggak mungkin secepat itu Bapak ngambil keputusan bakal menjodohkan Karlina sama Ari. Lagian Ari sama Karlina baru aja kenal kayak gitu. Ya, tapi Bapak sudah mengenal mereka sudah lama sekali. Mereka itu keluarga baik-baik. Dan kamu tidak bakalan menyesal. Ari pemuda yang baik dan bekerja keras. Dan mereka itu warga terhormat dan punya perusahaan taksi. Pak, buat Karlina materi bukanlah yang utama, Pak. Karlina, kalau kamu menerima perjodohan ini, masa depan keluarga kita terjamin. Tapi Pak, Karlina kan masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Karlina, jangan mentang-mentang kamu bisa memenuhi kebutuhan kita, lantas kamu jadi sombong. Kamu lupa asal-usul. Ingat, kamu itu bukan apa-apa. Bapak kamu ini yang membesarkan kamu dari bayi merah sampai sekarang ini. Renungkan itu. Dan jangan coba-coba membatalkan rencana ini.